Sebagian kawan pendaki menyebutnya dengan alat tempur, peralatan perang, gear, dan alat jalan ninja. Di Gria Alit, saya mengistilahkannya dengan seperangkat alat alaminggat. Ya, ini tentang peralatan pendakian. Jadi apa saja yang saya bawa, apa saja yang saya kenakan ketika mendaki gunung. Saya share khusus buat kamu yang suka mengaku sebagai pendaki pemula. Yuk, masuk. Hai, iya, kamu. Siapa lagi? Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya, Abi, di YouTube channel Gria Alit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Yup, di hadapan saya adalah seperangkat alat alaminggat. Ya, ini adalah peralatan pendakian yang saya bawa ketika saya mendaki. Tapi sebelum itu, sedikit informasi saja bahwa ketika kamu akan melakukan sebuah pendakian, kamu tidak bisa melewatkan dua hal ini. Satu, perencanaan. Yang kedua, persiapan. Perencanaan itu meliputi kemana kamu akan mendaki, di gunung mana, di jalur mana, dengan siapa, berapa hari yang kamu butuhkan untuk pendakian, dan sebagainya. Kemudian persiapan. Seperti kita tahu bahwa ada 4 hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan pendakian. Mental, fisik, peralatan, logistik. Mental berkaitan dengan psikis, niat, tekad, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian fisik. Tidak mungkin kamu akan melakukan pendakian ketika kamu akan sedang atau pasca sakit. Jadi, tubuhmu harus benar-benar fit. Untuk kedua hal ini, peralatan dan logistik adalah yang akan kita perbincangkan di pertemuan kita kali ini. Ini buat informasi saja bahwa menurut fungsinya, peralatan itu dibagi menjadi 2. Jadi satu, peralatan esensial, yang kedua, peralatan opsional. Maksudnya apa? Peralatan esensial adalah peralatan yang wajib ada atau harus kamu bawa. Karena ini tidak hanya soal kenyamanan, tetapi tentang keamanan, safety. Misalnya, carrier, karena nggak mungkin kamu membawa semua peralatan ini, semua gear ini dengan karung goni. Okay? Jadi harus membawa carrier tuh. Kemudian sleeping bag, itu selimut untuk ya ketika kita bermalam di dalam tenda. Yang kedua adalah peralatan opsional. Jadi sifatnya adalah pilihan. Kalaupun kamu membawa peralatan opsional ini, tentu saja akan menunjang pendakian atau kenyamananmu. Misalnya trekking pole, topi, kacamata, dan sebagainya. Terlepas dari konsep atau pemahaman teori tentang pembagian peralatan berdasarkan fungsinya, saya akan ngasih tahu peralatan apa saja yang saya bawa ketika melakukan pendakian. Oke, kita mulai dengan nih. Yup. Carrier. Carrier ini berfungsi untuk mengakomodir atau mengangkut semua peralatan ketika mendaki. Sleeping bag, logistik, apalagi tenda, dan semuanya. Jadi masuk ke sini semua. Oke. Untuk kebutuhan saya, biasanya pendakinya 2 hari 1 malam, atau bahkan untuk 3-4 hari seperti pendakian Semeru pun ini cukup untuk menampung peralatan yang saya butuhkan dalam pendakian. Untuk informasi saja bahwa ada beberapa brand carrier ya, yang sama-sama tertulis 50 liter, tetapi pada faktanya itu tidak sama. Contoh, brand A ini menggunakan standar internasional. Jadi benar-benar 50 liter. Sedangkan yang brand B ini
tertulis atau tertera kapasitasnya 50 liter. Tetapi karena tidak menggunakan standar internasional, jadi volume atau kapasitasnya tidak benar-benar 50 liter. Berbeda ketika peralatan ini semua dimasukkan ke dalam carrier yang tidak standar internasional, mungkin tidak akan muat seperti itu. Oke, itu tadi soal carrier. Kita taruh. Yup. Untuk gear yang kedua, ada yang menyebutnya waist bag, sling bag, apapun istilahnya, yang jelas ini tas kecil yang fungsinya untuk naruh barang-barang kamu yang sering diakses atau digunakan. HP, dompet, apa ya? Mungkin P3K, terus apa? Coki-coki. Jadi untuk lebih menunjang kenyamanan saja. Oke, itu barang yang kedua, taruh sini. Kemudian tas summit. Tas ini dibutuhkan ketika kamu menuju puncak. Dari campsite menuju puncak itu biasanya waktu tempuhnya dari 1 sampai 3 jam. Bahkan ada yang 6 sampai 7 jam. Nah, untuk memudahkan pergerakanmu, untuk membuatmu nyaman, kamu butuh tas seperti ini. Ada berbagai model tentunya. Ini tas summit seperti ini. Nah, ini memang didesain sedemikian rupa sehingga ringkas seperti ini. Nah, jadi bisa dilipat kecil. Oke? Aman. Sip. Kita ganti rumah kecil kita, geria alit kita, yaitu tenda. Yup. Ini tenda. Sip. Ini berkapasitas 2 orang. Ini footprint. Jadi untuk tenda brand dan seri tertentu biasanya disertakan footprint. Footprint itu alas tenda. Jadi desainnya sesuai dengan bentuk tenda itu sendiri yang ditaruh di bawah tenda. Tenda kapasitas 2 orang. Ini biasa saya bawa. Oke, one. Sip. Kemudian extension tent atau tenda tambahan. Fungsinya untuk memperluas teras tenda. Seperti ini. Jadi ini tidak terlalu penting lah, tapi ini biasa saya bawa. Oke. Sip. Kemudian lanjut ke sleeping bag. Sleeping bag. Nah, biasakan sebelum naruh ke carrier, kompres dulu, oke? Hampir semua sleeping bag biasanya fiturnya ada seperti ini ya. Jadi ada strapnya yang fungsinya untuk mengompres atau memperkecil ukuran sleeping bag tersebut. Oke, seperti ini. Sip. Kemudian ini adalah matras, tetapi matras tiup yang fungsinya memang sama dengan matras-matras pada umumnya. Jadi ada matras dari spon yang matras gulung itu, atau matras lipat dan sebagainya. Itu tinggal style kamu saja lah. Tapi yang intinya ketika saya mendaki, saya membawa ini nih, bentuknya seperti inilah desainnya. Jadi ini untuk istirahat di dalam tenda. Ditiup kira-kira 15-20 kali dengan napas penuh lah. Agak ribet sih, tapi soal kenyamanan memang nomor 1. Oke, ini istilah umumnya sleeping pad atau matras angin. Seperti ini. Sip, sip. Kemudian ini bantal angin. Lebay sih, tapi bagi saya untuk mendaki itu bukan haram hukumnya untuk bernyaman-nyaman tidur di dalam tenda pakai kasur dan bantal yang empuk. Jadi seperti ini juga sistem tiup. Ini memang untuk menambah kenyamanan ketika saya istirahat atau recovery. Oke? Nih, seperti ini nih. Jadi ini ditiup di kantongnya. Sip. Yuk, man. Sip. Langsung ke jaket. Yup. Ini adalah jaket bahan polar atau fleece, istilah baratnya itu. Yep. Sekali lagi, ini adalah jaket inner yang ini digunakan sebelum, nah ini.
Ini juga jaket bulu angsa. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Ada kantungnya. Nah, cara makainya adalah pakai ini dulu. Pakai ini dulu, baru ini. Jadi untuk mendapatkan kehangatan yang optimal. Pelukan mantan mah lewat. Ya. Jadi biasanya jaket seperti ini itu dipakai ketika tidak dalam pergerakan atau diam. Jadi ketika istirahat di tenda, jadi tidak untuk pergerakan atau ketika berjalan di jalur pendakian. Oke, paham ya? Yup, seperti ini. Gimana? Yup, lanjut. Masih tentang perjaketan. Nah, ini masih jaket lagi, guys. Maklum, saya tidak terlalu kuat suhu dingin. Ini jaket istilahnya outer atau outlayer. Jaket ini biasa digunakan ketika untuk pergerakan. Jadi ketika kamu mendaki, kamu melewati malam dan ternyata suhunya begitu mencucuk tulang, nah di situ kamu membutuhkan jaket yang bahannya seperti ini. Jadi biasanya istilahnya itu windproof, windbreaker, apalagi windstopper, yang intinya itu menahan angin, oke, dan bahkan menahan air hujan biar kita nggak basah seperti itu. Jadi ini makainya itu ketika kamu dalam pergerakan atau pas summit. Kalau yang dua jaket tadi itu dipakai ketika kamu berada dalam tenda atau posisi stuck. Jadi posisi tenda udah didirikan, masak, dan menjelang istirahat, recovery, kamu pakai jaket yang dua tadi. Kalau itu masih kurang cukup atau masih dingin, maka kamu bisa menambahkan jaket seperti ini. Oke? Sip. One. Sip. Apa ini? Kantong. Oh ya, buat tambahan saja. Biasakan ketika kamu mendaki, kamu membungkus setiap item peralatan atau barangmu dengan ya setidaknya plastik lah, kantong plastik. Satu, memang untuk perlindungan barangmu itu sendiri. Jadi antara yang bersih dengan kotor itu tidak bercampur. Yang kedua, bisa melindungi alat atau barangmu agar istilah meminimalisir lecet atau gesekan lah seperti itu. Terus memudahkan kamu dalam mengakses atau mengambilnya. Jadi kalau setiap barang kamu packing atau kamu bungkus, apapun bungkusnya, itu akan memudahkan kamu untuk mengambilnya atau mengaksesnya, melindunginya dari air dan lecet atau gesekan benda tajam. Itu ya, teman. Sip, oke, lanjut. Kita beralih. Oh ya, ini sebenarnya masih masuk sistem penghangat tadi. Di kaos tangan. Kalau saya itu bawa alay sebenarnya, tapi ya begitulah saya. Jadi kaos tangan ada dua. Jadi ini yang windproof, waterproof. Nah ini innernya. Jadi sebelum pakai ini dulu. Loh. Jadi setidaknya saya itu bawa kaos tangan dua untuk tidur ya, seperti itu. Tuh kaos tangan, sip. Ini juga masih kaos tangan sih, cuman memang khusus buat saya untuk untuk pergerakan. Jadi biasanya saya itu dari base camp sampai puncak, sampai campsite. Ini saya pakai, kemudian saya lepas, istirahatnya atau tidurnya saya pakai yang dua kaos tangan tadi. Jadi intinya kaos tangan ini untuk pergerakan lah. Itu ya. Sip. Sip. Kemudian inilah. Nah, kita paham bahwa di pegunungan cuaca itu tidak menentu. Dalam hitungan menit cuaca itu bisa berubah. Tadinya cerah, bisa saja mendung dan hujan seperti itu. Akan lebih baik ketika kamu membawa mantel, raincoat, jas hujan, apapun istilahnya. Yang jelas akan lebih baik kamu membawa raincoat atau jas hujan.
Tentu saja dengan berbagai model lah. Kamu tinggal pilih aja sesuai dengan stylemu. Jadi ini celana yang memang ringkas, celana waterproof, dan ini ponco lah istilahnya. Jadi memang didesain sedemikian rupa seperti ini desainnya tuh. Jadi di sini ada space untuk carrier kamu. Jadi carrier itu strap-strapnya itu bisa terlindungi dari basah air hujan. Gitu ya. Sip. Ini tadi perlindungan ketika hujan. Ini penting ini guys. Yup. Lanjut. Apa ini ya? Oh ya, kaos kaki. Kaos kaki saya bawa 2. Jadi satu saya gunakan dari base camp sampai campsite, sampai mendirikan tenda itu. Biasanya kan basah tuh. Nah ini harus dilepas, ganti yang satunya tentu saja. Jadi ketika mau istirahat, ketika mau tidur, dalam tenda itu usahakan semua baju yang melekat di tubuh kamu itu kering. Jadi menghindari hipotermia seperti itu ya. Jadi dipakai dari base camp sampai campsite, mendirikan tenda kan. Kemudian tidurnya ganti yang ini. Nanti turunnya terserah lah. Seperti itu ya. Sip. Lanjut. Oh ya, ini gaiter. Nah khusus alat ini sebenarnya ya masuk peralatan opsional. Jadi gaiter ini dipakai atau digunakan ketika kamu melewati jalur pendakian yang berpasir atau berkerikil seperti apa ya, Slamet, Merapi, Rinjani, Semeru. Nah, jadi ini satu memang waterproof, kedua memang melindungi pasir atau kerikil masuk ke dalam sepatumu dari atas tuh. Biasanya kan kalau jalur berpasir, pasirnya itu sering masuk atau airnya itu sering masuk dari atas gitu loh, dari atas sepatu. Gini. Ini gaiter untuk pelindung air atau pasir atau kerikil supaya nggak masuk ke dalam sepatu. Karena apa? Ada satu quote itu dari pendaki luar kalau nggak salah, saya lupa namanya, Edward atau siapa, bahwa yang membunuh pendaki itu terkadang bukan jalur yang bercabang, bukan kabut yang tebal, bukan badai atau angin kencang, melainkan sebuah kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatu. Kenapa? Ketika di luar pendakian, ya, ketika di rumah atau di lingkungan rumah, hal sepele mungkin tidak mengganggu aktivitas kita. Tetapi ketika kamu berjalan berjam-jam di jalur yang bermacam-macam, kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatumu itu memang sangat mengganggu, bahkan bisa menyiksa. Di kondisi tertentu, itu bisa membawa kita dalam situasi bertaruh nyawa. Itu serius bro. Ya, sip. Gaiter, man. Sip. Kemudian, oh ya apa lagi ya? Oh ya, ada yang terlupa bro. Jadi, nah ini salah satu gear atau peralatan yang esensial, sangat penting. Tidak mungkin kamu mendaki gunung dengan pakai sandal jepit atau malah telanjang kaki. Apalagi zaman sekarang kesadaran tentang safety itu nomor 1 lah. Oke, ini sepatu yang tentu saja melindungi kaki kita dari kejamnya jalur. Tanah liat yang licin, kerikil, pasir, batuan yang labil, nah seperti itulah. Ini modelnya high cut atau di atas mata kaki. Untuk sepatu akan kita bahas di video tersendiri. Oke, sip. Ini sepatu. Ini juga menguatkan kakimu ketika di jalur pendakian kamu bertemu dengan mantan. Oke? Sip. Oke, lanjut. Nah, ini adalah aparel istilahnya itu, atau apa ya? Baju lah. Jadi wih, ada underwear-nya, wih. Jadi ini baju ganti, oke? Isinya apa nih? Oh, ini ada apa istilahnya, bandana atau ketu lah, atau apa man istilahnya man? Intinya untuk penghangat, biar kamu tahu bahwa telinga kita itu memang salah satu anggota tubuh kita yang sensitif, baik dalam pergerakan atau diam. Telinga ini memang wajib dilindungi, ini bisa menjaga keseimbangan. Hipotermia itu biasanya
menyerangnya salah satunya selain dari ujung-ujung jari itu dari telinga seperti itu. Nah, ketika kamu khususnya di campsite atau pergerakan malam hari itu direkomendasikan pakai inilah. Oke. Nah, ini ketu atau apapun istilahnya seperti itu. Itu aman ya. Sip. Kemudian nah ini base layer atau kaos lah. Jadi ada kaos atau t-shirt dengan bahan tertentu yang memang digunakan untuk pendakian seperti itu. Jadi saya membawa satu kaos, satu celana panjang seperti ini, oke. Dan tentu saja underwear, nggak usah dikeluarin ya. Jadi ini, tolong itu man, ambil itu man. Nah, sip. Nah, ketika saya mendaki untuk 2 hari 1 malam, biasanya saya membawa 2 ini. Maksud saya, ini saya pakai ketika berangkat nih dari rumah. Ini saya pakai dari rumah sampai base camp, ya udah pakai ini. Naik sampai campsite atau tempat mendirikan tenda, nah baru dah kita ganti yang ini. Ini buat istirahat, recovery untuk bermalam di tenda. Seperti yang saya sampaikan tadi, usahakan ketika kamu tidur dalam tenda itu tidak hanya dalam kondisi perut kenyang, tapi juga baju yang kering. Itu ya. Nah, nanti summit pakai ini nggak apa-apa lah. Turunnya mau pakai ini lagi nggak masalah. Paham ya? Jadi setidaknya kamu membawa 2 setel pakaian, 2 setel baju. Sip. Ini man. Yup. Oke lanjut. Ini apa ini? Oh ya ini sandal. Ini ya penting nggak penting sih, tapi ketika kamu sudah mendirikan tenda akan lebih nyaman ketika kamu membawa sandal. Jadi mau apa ya, mau masak, mau buang air, apapun aktivitas di campsite itu akan lebih baik ketika kamu bawa sandal. Tentu saja yang seadanya lah. Jadi yang saya pilih yang seperti ini. Jadi di area tenda itu ribet lah kalau pakai sepatu. Usahakan bawa sandal yang ringan dan ya toh di area campsite itu tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi sandal yang seperti ini aja udah cukup. Itu ya. Lanjut. Ini, oh ya, ya. Ini penting nih guys. Ini termasuk gear esensial lah. Jadi ini headlamp. Nah, summit itu biasanya kan perjalanan gelap tuh. Biasanya antara jam, tergantung gunungnya, tetapi rata-rata ketika kita melakukan summit atau menuju puncak, itu biasanya memang butuh penerangan atau ya headlamp, senter, apapun itu yang jelas untuk penerangan gitu ya. Jadi saya sengaja memang 2. Satu bisa untuk penerangan ketika bermalam di tenda, yang kedua sekaligus bisa menjadi backup lah istilahnya seperti itu. Masukkan kantong lagi ya. Ya, man. Sip. Sekarang kita, nah ini obat-obatan, mulai dari sakit gigi, sakit kepala, sakit pinggang, sakit hati, ya ada semua di sini. Jadi, nah khusus ini nih, ini obat terkilir, obat sayat, obat, dan insya Allah ini bisa untuk apa ruqyah mandiri. Kali aja ada itu jin-jin yang usil tuh. Nah, kalau butuh ini calling saya saja ya. Jadi ini minyak seperti itu. Ini apa ini? Oh ya obat merah, lengkap lah pokoknya. Tetes mata juga ada. Jadi obat diare juga ada nih. Ini pokoknya obat-obatan lah seperti itu. Oke. Tuh, aman. Lanjut. Nah, ini. Ini nesting, cooking set, apapun istilahnya, yang jelas kita membutuhkan ini itu tadi untuk memasak air, nasi, mie instan, ya apapun itulah. Jadi ini untuk bagian dari logistik lah, peralatan logistik. Biasanya ini saya taruh telur 1 sampai 2 butir di sini biasanya tuh. Seperti itu. Oh ya, ini kompornya saya. Banyak desain atau model di luaran sana soal kompor. Jadi monggo sajalah. Itu yang nyaman buat kamu seperti apa. Itu. Kemudian apa ya? Ini kompor udah.
Bentar, ini saya masukkan sini. Kasihan Iman ini, tadi saya lempar-lempar peralatan saya. Lempar, Iman. Sip. Iman, kalau ini nggak bisa dilempar, Iman. Sip. Itu tadi kompor sama nesting buat alat masak. Ini, nah, biasakan kamu membawa sendiri ya peralatan makanan itu, jadi jangan ngerepotin kawan sependakian lah. Nah, seperti ini. Ini piring saya. Nah, nih, seperti ini nih. Apapun wujud atau desain alat makanmu, monggo lah. Ini piring gini. Nah, ini mug, gelas, cangkir, apapun itu. Ini bisa ngopi sambil berimajinasi di ketinggian untuk mengingat mantan. Di sendok minum, sendok makan. Nah, seperti itulah. Oke. Yang jelas kamu harus membawa peralatan makanmu sendiri. Jangan bikin repot temen ya. Karena pendakian itu memang melatih kita untuk mandiri. Jadi mengurangi untuk berusaha untuk tidak membuat repot kawan. Itu ya. Sip, Iman. Kemudian ini gas. Ya ini gas lah, nggak perlu kalian tahu lah. Gas biasanya ini cukup, biasanya kalau untuk perjalanan 2 hari 1 malam ini sisa banyak. Itu ini gasnya, gas portable. Nah, ini apa namanya? Tupperware, apa namanya itu? Aduh, ya Allah. Namanya apa, Man? Bukan, itu merek kok. Apa itu namanya? Aduh. Pokoknya botol minum lah. Jadi ini 750 ml ini juga. Jadi kedua botol ini tumbler. Nah, ini 1,5 liter sama ini. Nah, ini istilahnya itu water bladder atau hydropack lah. Apapun istilahnya, yang jelas ini untuk wadah air. Jadi biasanya saya taruh sini, kemudian saya isi air penuh. Ini kapasitas 3 liter. Jadi ini sama ini itu total 5 liter. Itu ukuran standar untuk pendakian. Jadi minimal 5 liter lah kalau itu. Nah, biasanya ini ditaruh dalam tas. Setiap carrier itu biasanya memang ada kompartemen atau ruang yang buat naruh ini. Harusnya ini memang ada selangnya sih. Ini selangnya terkoneksi dengan lubang yang didesain khusus. Setiap carrier itu ada. Nanti dikoneksikan, integrasikan yang sama strap yang di dada. Cuman itu saya lepas. Ini memang khusus buat ya seperti jeligen gitulah. Gitu. Nah, ini jadi 5 liter air, oke? Setidaknya kamu harus bawa. Memang tergantung dari gunung yang kamu tuju sih, gunung yang kita daki. Di situ banyak sumber air enggak gitu. Jadi, tapi setidaknya kamu memang harus membawa 5 liter air. Gitu ya, sip, nyaman. Sip. Kemudian, nah ini apa guys? Ini paling gede sendiri. Nah, ini logistik. Jadi apa saja yang saya bawa? Untuk pendakian 3 hari, untuk pendakian 2 hari 1 malam, biasanya ini nih yang saya bawa. Taro, ini Supro. Nyebutin merek nggak apa-apa ini, mereka senang lah perusahaan mereka. Nah, roti ini seperti ini. Kemudian mie instan. Siapa bilang makan mie instan itu nggak sehat? Nggak apa-apa. Mendaki bawa mie instan itu nggak apa-apa. Direkomendasikan. Nggak usah alay lah. Alay nggak usah segitunya lah. Wong kita makan mie instan juga belum nggak mesti tiap hari kok. Nggak apa-apa. Jadi mie instan 2, apalagi ini topoki. Ini harus saya sampaikan. Ini penting. Ini dikonsumsi ketika sudah mendirikan tenda. Oke, jadi katakanlah kita mendaki 2 hari 1 malam, kita berangkat pagi ya, berangkat pagi dari base camp itu pagi. Nah, untuk makan siangnya biasanya saya itu bawa nasi bungkus. Jadi beli nasi bungkus di area base camp. Satu memang untuk ya biar bagi-bagi rezeki ya, memberdayakan warung yang ada di sana. Jadi beli
nasi 1 bungkus yang itu nanti dimakan ketika istirahat atau waktu sholat jam 12 jam 1 seperti itu. Nah, mie instan ini atau apapun lah atau beras atau apapun lah dimakan ketika mendirikan tenda recovery. Jadi itu biasanya kan udah menjelang malam tuh, bahkan ada yang udah masuk malam hari. Jadi makannya ini saya makan waktu untuk makan sore atau makan malam seperti itu. Harus dua ya, sama telur. Nah, ini untuk sarapan. Nah, seperti ini ya bisa buat makan untuk penunjang saja lah. Bisa kamu makan di waktu malam, pagi untuk sarapan atau siangnya monggo lah. Tuh, kalau ini snack ini ya monggo lah, terserah kamu. Jadi kalau saya memang harus kadang itu di jalan atau pada waktu break, kadang memang harus ngemil seperti itu. Nih seperti ini. Ya mau dibuat sami juga nggak apa-apa lah. Monggo. Lah kalau yang kecil-kecil ini biasanya ini waktu pergerakan lah biasanya. Jadi ada break sebentar, kita makan untuk asupan gizi atau energi kita seperti itu. Oke, susu. Jadi ini buat teman-teman buat kamu yang belum tahu tuh, lobangin tuh pakai jarum 5 atau 3, nanti dikempesin jadi biar muat di tas. Itu biasanya kalau untuk pendakian itu tetap kerenyahannya itu tetap terjaga seperti itu. Ya, kita masukin susu biasanya nih bawa 4 biasanya seperti itu. Biasanya saya bawa telur, cuman ini belum masuk telurnya. Tuh. Jadi ingat-ingat pokoknya untuk logistik 2 hari pendakian 2 hari 1 malam kira-kira itu tadi lah. Jadi jangan sampai kamu membawa makanan yang berlebih, karena itu akan justru menyusahkanmu, satu akan membebani atau menambah beban karirmu gitu ya. Jadi harus efektif gitu. Banyak ini Oke, lanjut ya, tisu. Tisu untuk ngirit, untuk menghemat air, untuk pup, untuk buang air kecil, untuk bersihin peralatan, khususnya peralatan masak. Tisu, jangan tisu basah ya, tisu yang kering. Dan jangan lupa habis bersihin tisunya dikumpulin lagi. Oke, sip. Yuk. Nah, ini apa ini? Oh ya, ini istilah umumnya adalah footprint. Ini memang wajib saya bawa. Ini pada prinsipnya memang untuk alas, untuk sholat, untuk istirahat. Jadi atau ya untuk mengganti matras tadi lah, matras gulung tadi. Ini biasanya saya taruh depan tenda untuk duduk santai sama berkelakar sama kawan-kawan. Gitu. Begini. Jadi memang desainnya istilahnya itu ultralight lah seperti itu. Ya ini kalau ini masuk barang opsional lah mungkin, tapi ini memang saya bawa. Ini tidak terlalu banyak makan tempat dan yang jelas ringan seperti itu. Gitu ya, teman. Sip. Nih, apa ini? Kacamata. Ya ini perlu tidak perlu, cuman ini wajib saya bawa. Kenapa? Ya satu untuk debu biar nggak terlalu silau. Itulah bisa melindungi ketika ada angin besar tuh, apalagi badai. Kacamata ini sangat membantu. Tuh, tentu saja untuk melindungi mata gitu. Oke, sip, langsung. Ini trekking pole, walking stick, apapun istilahnya, yang jelas ini tongkat untuk menunjang pergerakan kita. Tentu saja di luaran sana banyak berbagai desain atau model trekking pole. Untuk trekking pole nanti kita akan bahas di video tersendiri, oke? Jadi ini memang untuk menunjang pergerakan biar beban yang ada di punggung itu lebih merata, tidak terbeban di punggung dan pinggang saja, melainkan juga di lengan. Multifungsi sebenarnya untuk masang flysheet, untuk pengukur kedalaman sungai. Nah, seperti itu. Itu ya, sip. Ini pisau. Ada beberapa gunung yang pengelola base campnya itu melarang membawa pisau. Jadi memang selama mata pisau tidak lebih dari 20 cm itu biasanya tetap diperbolehkan dibawa untuk pendakian. Fungsinya ya banyak lah, untuk masak sayur yang suka masak, karena saya nggak suka masak. Untuk apa lagi ya?
ada ranting yang mengganggu. Pada prinsipnya ini multifungsi lah, banyak gunanya. Ini juga bisa memutus komunikasi dengan mantan, ya, ingat itu. Mike. Ini apa ini tisu? Aduh. Ini webbing. Ya, ini biasa saya bawa. Memang fungsinya ya untuk menali, Dan ini sangat membantu ketika ada kawan yang cedera. ini saya bawa. Fungsinya ya untuk segala hal yang memang perlu tali lah seperti itu. Ini harusnya satu pasang tapi satu nggak tahu kemana. Nah seperti ini. Itu ya, sip, man. Nah, kalau ini lebih kepada aksesoris, isinya apa ini, sisir, hand sanitizer. Ini ditaruh di tali celana lah, di ikat pinggang seperti itu. Man. Oh, yap, ini buat kamu yang ahli hisap perokok, kamu harus bawa ini. Mau modelnya kayak apa, yang jelas kamu harus bawa ini. Tara, ini adalah asbak serbaguna, asbak portable, buat puntung rokok, buat buang mantan, ya di sini boleh, bisa seperti itu. Jadi buang sini, bawa turun, gitu ya, sip. Yup, yang terakhir ini ya, oh ya, ini kado dari Ayang juga. Canda Ayang. Ini jam tangan. Ini bisa membaca jarak tempuh, waktu tempuh, berapa banyak langkah, apalagi pengukur ketinggian, suhu, tekanan udara, alarm atau notifikasi ketika mau ada badai, banyaklah seperti itu. Jadi dengan fitur-fitur jam outdoor seperti ini akan meminimalisir kita untuk tersesat, karena bisa merekam jalur, kita bisa ngeceknya dari sini seperti itu. Itu ya, ini one. Oh ya, lupa, akan lebih baik kamu ketika mendaki memakai topi. Jadi fungsinya selain melindungi wajah dari sinar matahari langsung, ini juga melindungi kepala kamu dari hewan-hewan kecil yang memang kadang menyerang bagian kepala kamu. Oke, setiap orang punya style, punya gaya masing-masing. Tapi yang jelas, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sesederhana atau sebergaya apapun pendakianmu, kamu harus tetap merencanakan dan mempersiapkannya dengan baik. Gitu ya, saya akhiri video kali ini. Saya tutup dengan satu quote. Mendaki memang berbeda dengan piknik. Semua harus dipersiapkan dengan detail dan perencanaan yang lebih baik. Dari mental, fisik, peralatan, juga logistik. Mendaki memang tak sedolanan yang kamu pikir. Kakimu tak akan pernah terantuk batu besar, melainkan kerikil. Jadi, jangan sepelekan hal-hal kecil. Berendah hatilah. Saya Abi, mohon undur diri. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan berjumpa. Wassalam.